Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi di Nelma Samsarini TV. Kali ini kita akan membahas soal-soal aturan pencacahan dan peluang yang muncul di SIMAK UI. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Oke. Terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil berkapasitas 4 orang, dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya, dan di setiap mobil minimal ada 1 penumpang selain pengemudi, banyaknya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut adalah yang ini yang penting ya. Setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan di setiap mobil minimal ada 1 penumpang selain pengemudi. Gitu. Anggap saja kita punya 3 mobil. Anggap ini mobil ya. Dengan kapasitasnya 4 penumpang. Nah, untuk mobil yang pertama misalkan dikendarai oleh A, yang ini oleh B, yang ini oleh C gitu. Berarti dari 10 orang itu ada 3 orang yang mengendarai mobilnya masing-masing. Nah, sekarang kita tinggal menghitung. Dari 7 orang sisanya itu, mereka harus masuk ke mobil yang mana. Gitu kan. Nah, untuk kasus pertama, kita akan memilih 3 orang dari 7 orang ke mobil A. Nah, itu artinya kita menghitungnya dengan pakai kombinasi ya. Kenapa kita menggunakan kombinasi? Karena di sini tidak memperhatikan urutan. Jadi siapapun yang masuk ke mobil A, walaupun urutannya berbeda, tetap orang-orang tersebut. Ya, berarti menggunakan kombinasi. Nah, rumus dari kombinasi NCR, kombinasi dari N kita ambil R, itu adalah N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial, gitu ya. Oke, langsung ke soal yang ini. Kita sekarang mau akan memilih 3 orang dari 7 orang ke mobil A. Itu artinya kombinasi dari 7 kita ambil 3 orang ya kan, sisanya tinggal 3 kursi. Nah, dikali, sekarang berarti sisa orang yang belum masuk itu ada 4 orang. Nah, 4 orang ini akan kita ambil 3 orang untuk disimpan di mobil B. Itu artinya 4C3 gitu kan. Nah, sisanya tinggal 1 orang lagi yang belum masuk ke mobil B. Berarti kita tempatkan di mobil C. Berarti ini adalah 1C1 gitu. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua. Berarti kita ambil 3 orang di mobil A, berarti 7C3. Sisanya kita ambil 2 orang aja di mobil B. Berarti ini 4C2. Dikali kita ambil 2 orang, sisanya ada di mobil C. Berarti 2C2. Seperti itu ya. Kemudian kemungkinan berikutnya, kita tetap mengambil 3 orang untuk disimpan di mobil A. Berarti ini 7C3. Tapi di mobil B-nya cuma 1 orang, berarti ini 4C1. Karena orangnya kan sisa 4 ya. Dikali dengan sisa orangnya berarti tinggal 3 orang, 3C3. 3-3-nya masuk di mobil C. Nah, kemungkinan yang lain adalah di mobil A-nya itu 2 orang. Berarti kalau di mobil A-nya 2 orang, berarti kan ini dari 7C2 ya. Nah, sisa orang tadi berarti ada 5 yang belum masuk ke mobil. Berarti 5, kita ambil 3-3-nya dimasukkan ke mobil B, berarti 5C3. Dikali sisanya itu adalah 2 orang lagi, 2C2. Gitu. Selanjutnya, masih ada ya kemungkinannya. 2 orang di mobil A berarti 7C2. Nah, di mobil B-nya kita simpan juga 2 orang, berarti ini 5C2. Dikali dengan sisanya itu berarti 3 orang lagi, 3C3. Ada nggak kemungkinan lainnya? Bisa ya, masih bisa. Kemungkinan yang lainnya adalah di mobil A-nya 1 orang, berarti ini 7C1 dikali orangnya tinggal 6, 6C3 dikali 3C3. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung aja
masing-masingnya. Oke, sekarang kita tinggal menghitung aja ya masing-masing. Di sini kita ada 7C3, ada beberapa, jadi kita hitung sekali aja. Kita cari 7C3 itu sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah ini kalau dikerjakan kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 3 faktorial 4 faktorial. 3 faktorial itu 6 kan, berarti ini bisa coret dengan yang ini, berarti ini jawabannya adalah 35. Kemudian kita butuh juga 7C2. Nah 7C2 itu 7 faktorial per 2 faktorial 5 faktorial, berarti ini 7 kali 6 kali 5 per 2 faktorial kali 5 faktorial. Ini coret juga, berarti ini dicoret sama yang ini ya, jadi 3. Jadi jawabannya 21. Kemudian kita butuh lagi 4C2 guys. Kita hitung 4C2 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Berarti ini kan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Ini coret ya. Ini coret dengan yang ini 2 kali 3 6. Oke, kita butuh apa lagi ya? Iya 5C3 ya kan. 5C3 itu 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Berarti ini 5 dikali 4 dikali 3 per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini coret 2 faktorial 2 coret dengan ini 2, jadi 10. Kita butuh 5C2 juga. 5C2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Nah sama ya dengan yang di atas, ini sama dengan 10. Kemudian 6C3, satu lagi deh, 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial, berarti ini kan 6, 5, 4, 3 gitu ya, per 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, ini coret 3 kali 2 kali 1, ini 6, berarti ini sama dengan 20 gitu. Nah sekarang kita tinggal masukkan ke perhitungan kita, berarti ini akan sama dengan tadi 35 ya, dikali 4C3 itu adalah 4 dikali 1, berarti ini kan 140. Yang ini 35 dikali 4C3 tadi adalah 6 kali 1 sama dengan 210. Yang ini juga kita hitung 35 dikali 4 ya, dikali 1 sama dengan 140. Kemudian yang 7C2 itu ada 21 dikali 5C3 10, 2C2 1. Berarti ini 210. Oke, 7C2 tadi 21 dikali 10 dikali 1, ini juga sama 210. 7C1 itu kan 7 ya, dikali 6C3 tadi 20 dikali 1, ini 140. Nah kalau ditanya berapa banyak komposisi berbeda, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Ini dijumlahkan jadi 1050 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, soal berikutnya, Joni melakukan pelemparan 3 koin seimbang dan menyingkirkan koin yang menghasilkan angka. Selanjutnya, Pino melakukan pelemparan koin yang tersisa jika ada. Peluang Pino melakukan pelemparan koin dengan tepat satu angka adalah, oke, di sini Joni itu melakukan pelemparan 3 koin, ya kan? Sedangkan Pino itu melakukan pelemparan koin jika ada koin yang tersisa. Berarti untuk Pino itu akan ada 3 ruang sampel, ya kan? Ruang sampel yang pertama adalah ketika Pino melempar 1 buah koin. Berarti ini kemungkinannya angka sama gambar, gini kan? Nah, atau bisa juga melemparkan 2 koin. Berarti ruang sampelnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan yang terakhir gambar-gambar gitu. Kemudian bisa juga 3 koin ya yang dilemparkan, berarti ruang sampelnya angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar-angka, angka gambar-gambar, kemudian gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar gambar angka,
Lalu terakhir gambar, gambar, gambar. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita tinjau kasusnya satu persatu ya. Yang pertama itu adalah ketika Joni melemparkan 3 buah koin dan hasilnya 3 gambar. Jadi Joni menghasilkan 3 gambar. Nah, otomatis Pino itu akan melemparkan 3 buah koin. Jadi karena Pino melemparkan 3 buah koin, ruang sampel untuk Pino itu sama dengan 8. Ya. Kemudian kita hitung peluang Joni untuk melemparkan 3 gambar, berarti GGG ya di sini. GGG itu hanya ada 1, berarti peluangnya 1/8. 1/8 dikali Pino. Pino itu katanya kita harus menghitung peluang Pino melakukan pelemparan koin dengan hasil tepat 1 angka. Di sini 1 angka posisinya ada 1, 2, 3. Ada 3 kejadian dari total 8. Oke. Berarti ini Pinonya peluangnya 3/8. Untuk kejadian pertama, peluangnya adalah 3/64 ya. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua. Yang kedua adalah ketika Joni ternyata melemparkan 3 koin dan hasilnya itu 2 gambar. Nah, berarti 1 koin harus dikeluarkan kan? Berarti jatahnya Pino untuk melempar itu hanya 2 koin. Berarti NS untuk Pino menjadi 4. Ini NS-nya yang kedua ya. Tuh. Oke, sekarang kita hitung. Joni 2 gambar. Nah, kita lihat di sini. Berarti peluang untuk Joni melemparkan 2 gambar itu ini ada 1, 2, 3. Berarti 3/8 dikali Pino. Pino itu kita mau dia harus tepat 1 angka ya. Ini diketahui ditanyakan di soalnya hasilnya tepat 1 angka. Berarti di sini 1 angka untuk Pino itu adalah AG dan GA. Berarti ada 2 dari 4. Jadi 2/4. Gitu. Berarti ini sama dengan 6/32 ya. Selanjutnya ketika Joni melemparkan 3 koin dan yang keluar itu adalah 1 gambar. Nah, ketika yang keluar 1 gambar, berarti kan Pino itu hanya menggunakan 1 koin aja untuk dilempar. Berarti NS untuk Pino adalah 2. Berarti yang ini. Oke. Sekarang kita hitung peluangnya. Peluang Joni untuk mendapatkan 1 gambar ada 1, 2, 3. Berarti 3/8. Nah, untuk Pino mendapatkan 1 angka, untuk ruang sampelnya yang 2, yang ini ya, yang 1 koin, berarti kan cuman ada angka sama gambar aja. Berarti ini 1/2. Seperti itu. Kita kalikan, berarti ini jadi 3/16. Oke. Nah, jadi peluang Pino melakukan pelemparan koin dengan hasil tepat 1 angka itu adalah 3/64 ditambah dengan 6/32 ditambah 3/16. Nah, samakan penyebut aja deh. Ini 64, berarti ini 3 ditambah 12 ditambah 12 gitu ya. Berarti ini sama dengan 27/64. Oke, jadi jawabannya yang E. Oke, soal berikutnya. Darah R persegi panjang yang memiliki titik sudut min 1,1, 4,1, min 1,-5, dan 4,-5. Suatu titik akan dipilih dari R. Probabilitas yang terpilih untuk titik yang berada di atas garis Y sama dengan 3/2X min 5 adalah. Nah, di sini kita harus menggambar dulu ya. Kita gambarkan dulu kondisinya.
kita buat kartesius. Oke. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Kemudian kita tinggal tuliskan titik-titiknya. Memiliki titik sudut min 1,1, berarti min 1,1 di sini ya. Sebut saja ini titik A. Kemudian 4,1 berarti ini di sebelah sini. Ini adalah titik B. Kemudian ini min 1, min 5, min 1, min 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini ya. Ini adalah titik C. Selanjutnya 4, min 5. 4, min 5 berarti di sini. Ini adalah titik D. Nah, berarti kan ini dihasilkan persegi panjang ya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat persamaan garisnya. Di sini persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan 3/2 X min 5. Untuk membuat persamaan garis, kita buat tabel dulu ya. Ini X, ini Y. Misalkan kalau X-nya 0, berarti Y-nya itu min 5. Berarti titiknya 0, min 5. 0, min 5 tuh ada di sini kan. Nah, gitu ya. Kemudian kita cari angka yang enak aja ya. Misalnya kalau X-nya aku ambil 4 deh. X-nya 4 berarti 3/2 kali 4 6 kurang 5 1 ya. Berarti titiknya adalah 4,1. 4,1 di sini. Nah, berarti persamaan garisnya itu yang ini nih, guys. Nah, ini persamaan garis yang ungu ya. Y sama dengan 3/2 X kurang 5 begitu. Yang ditanya di sini adalah peluang. Dan yang ditanya adalah probabilitas yang akan terpilih untuk titik yang berada di garis. Nah, di atas garis. Berarti kan titik yang ada di atas garis itu yang di sebelah sini ya. Jadi daerah yang ini. Oke. Kita disuruh mencari peluangnya. Nah, untuk mendapatkan peluang itu kan peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi ruang sampelnya ya, banyaknya ruang sampel. Nah, di sini NS-nya itu adalah luas dari persegi panjang ABC ini. Jadi ini adalah luas dari ABCD. Nah, gitu. Berarti kan ini tinggal kita panjang kali lebar aja ya. Misalnya AB dikali BD gitu. Panjang AB-nya kita udah tahu di sini 5 ya, 5 satuan. Panjang BD-nya juga udah kelihatan 6 satuan. Berarti ini sama dengan 30 gitu. Sedangkan NA-nya, nah ini adalah yang di atas garis, daerah yang di atas garis. Daerah di atas garis kalau kita lihat di sini tuh dia membentuk trapesium ya. Berarti kita menggunakan rumus luas trapesium. Nah, untuk kasus ini berarti sebut aja yang ini E misalnya titiknya. Berarti kan CE ditambah AB dikali dengan tingginya itu AC ya, dibagi 2. Nah, gitu. Berarti kan ini sama dengan 1 ditambah 5 dikali AC tadi 6 dibagi 2. Berarti 36 bagi 2 guys, 18 gitu ya. Ya udah langsung aja kita masukkan di sini. Berarti NA per NS, NA-nya 18, NS-nya 30 sama dengan 3/5. Jadi peluangnya untuk memilih titik yang berada di atas garis Y sama dengan 3/2 X min 5 adalah 3/5. Ya, soal berikutnya diberikan himpunan huruf-huruf A, I, U, E, O, K, L, M, N, R, P, Q
Banyaknya cara penyusunan huruf-huruf tersebut sehingga tidak ada vokal yang berdampingan adalah, di sini kata kuncinya ini ya, tidak ada vokal yang berdampingan. Oke, kita cek dulu ya. Di sini kita punya vokal ada 5 huruf, sedangkan yang konsonan kita punya 7 huruf gitu. Nah, kalau aku mikirnya seperti ini, kita dahulukan dulu si konsonannya. Nah, itu artinya akan ada 7 buah slot untuk menempatkan konsonan. Nah, seperti ini ya. Kemudian, untuk vokal, nah, huruf vokal itu bisa kita simpan di bagian dalamnya. Seperti ini ya, di sini 1, 2, 3. Oke. Nah, atau bisa juga kita menyimpan vokal diisi di bagian depan, jadi vokal duluan. Gak ada masalah kan ya, yang penting selang-seling. Atau nanti vokalnya itu nanti endingnya ada di belakang. Nah, seperti ini. Oke. Itu artinya di sini kita akan memiliki 15 slot, ya kan? Ada 15 slot tempat untuk menyimpan huruf vokal dan konsonan ini. Oke. Sekarang kita tinggal menghitung banyaknya cara untuk menghitung menempatkan konsonan. Nah, untuk mengisi tempat pertama berarti kan konsonan kita ada 7 ya. Berarti ini ada 7. Nah, 1 sudah di sini, berarti sisanya untuk menempati posisi kedua ada 6. Kemudian ini 5, 4, 3, 2, 1. Berarti banyaknya cara menempatkan konsonan itu ada 7 faktorial. Gitu kan? Nah, selanjutnya kita tinggal memikirkan banyaknya cara untuk menempatkan huruf vokal. Oke, perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 posisi, sedangkan huruf vokal kita ada 5. Nah, itu artinya kita akan menempatkan 5 huruf vokal ini ke dalam 8 slot yang berbeda. Nah, itu bisa dituliskan menjadi 8P5. Kenapa kita menggunakan permutasi? Karena di sini susunan huruf, guys. Kalau susunan huruf, urutan itu diperhatikan. Jadi kita harus melihat susunan hurufnya. Berarti kita menggunakan permutasi ya, bukan kombinasi. Di sini cara menghitungnya berarti 8 faktorial dibagi 8 min 5 faktorial. Jadi ini sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial gitu ya. Oke. Berarti sekarang kita tinggal menghitung total cara. Jadi total cara untuk menyusun huruf-huruf ini yang awal tadi sehingga tidak ada vokal yang berdampingan adalah 7 faktorial dikali dengan 8 faktorial per 3 faktorial. Oke, jadi jawabannya yang D. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini, Malik dan Ali melakukan permainan lempar anak panah. Malik melempar tepat sasaran dengan peluang 0,65. Nah, berarti ini peluang Malik melempar itu sama dengan 0,65. Sedangkan Ali melempar tepat sasaran dengan peluang 0,45. Berarti peluang Ali untuk melempar tepat sasaran itu adalah 0,45. Gitu kan? Kemudian Malik memenangkan permainan jika Malik melempar tepat sasaran dan Ali tidak mengenai sasaran. Sebaliknya, Ali menang jika Ali melempar tepat sasaran dan Malik tidak mengenai sasaran. Kondisi lainnya adalah permainan seri. Peluang bahwa permainan akan berakhir seri adalah, nah, di sini
kita sudah tahu peluang menangnya untuk Malik adalah 0,65. Berarti kita bisa mencari peluang Malik tidak sukses melempar, alias PM komplement, gini kan. Nah, ini dihitung dengan cara 1 dikurangi PM. P suksesnya ya. Berarti ini kan 1 dikurangi 0,65 sama dengan 0,35. Dengan cara yang sama berarti kita cari peluang Ali untuk melempar dengan tidak tepat sasaran. Berarti Ali komplement sama dengan 1 dikurangi peluang Ali. Sama dengan 1 dikurangi 0,45 jadi 0,55 gitu ya. Oke, di sini yang ditanya adalah peluang bahwa permainan akan berakhir seri. Nah, itu artinya ketika permainan seri itu ada 2 kemungkinan kan? Seri yang pertama itu adalah keduanya tepat sasaran. Nah, untuk kasus yang kedua adalah keduanya tidak tepat sasaran. Oke, berarti kita bisa menghitung peluang seri itu sama dengan keduanya tepat sasaran. Berarti Malik sukses melempar tepat sasaran, Ali juga sama, sukses melempar tepat sasaran. Nah, kemudian ini ditambah. Kenapa ditambah? Karena seri yang kemungkinannya ini itu atau ya kejadiannya. Bisa keduanya tepat sasaran atau keduanya tidak tepat sasaran. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini keduanya tidak tepat sasaran, berarti Malik komplement dikali peluang Ali komplement. Seperti ini. Kita tinggal hitung aja. 0,65 dikali dengan 0,45 ditambah 0,35 dikali dengan 0,55. Jadi ini tinggal dihitung aja ya guys. 0,2925 ditambah 0,1925. Berarti ini 0,4850. Oke, jadi jawabannya yang A. Nah, aku kasih tips sedikit di sini. Kalau kalian bingung untuk mengalihkan, ini kan angkanya juga tidak begitu bagus ya. Caranya gini, kita tinggal melihat bagian belakangnya aja. Ini 5, ini 5. Berarti ini endingnya nanti akan 5 kan belakangnya. 0, sekian-sekian 5 belakangnya. Yang ini juga sama. Begitu ini dikalikan, yang ujungnya adalah 5 dengan 5. Berarti kan ini 0, belakangnya 5 gitu ya. Nah, ketika 5 yang ujung ini dijumlahkan, berarti harus belakangnya 0 terakhirnya. Nah, di sini satu-satunya yang terakhirnya 0 adalah yang A. Ya udah, pilih aja yang A. Oke, begitu ya tipsnya. Oke, soal berikutnya. Sebuah amplop berisi 2 lembar uang 5 ribuan, 3 lembar uang 10 ribuan, 2 lembar uang 20 ribuan, dan 2 lembar uang 50 ribuan. 3 lembar uang diambil secara acak dan tanpa pengembalian. Peluang jumlah uang bernilai 50.000 atau lebih adalah, di sini kita memiliki uang 2 lembar 5.000 ya. Kemudian 3 lembar uang 10.000, 2 lembar uang 20.000, dan 2 lembar uang 50.000. Oke. Di sini kita punya 9 lembar uangnya. Nah, untuk menghitung peluang berarti kan kita perlu mencari ini ya, peluang kejadian A itu kan sama dengan NA dibagi NS. Nah, untuk kasus ini NS-nya bisa langsung ketahuan nih. Jadi NS-nya itu dari 9 lembar kita mau mengambil 3 lembar uang ya. Berarti 9C3. Ini kita hitung dulu aja. 9 faktorial per 3 faktorial 6 faktorial. Sama dengan 9, 8, 7, 6 per 3, 2,
1 dikali 6 faktorial. Ini coret, berarti yang ini 4, yang ini 3 gitu ya, dengan ini. Ada 3 kali 4 kali 7 guys, berarti ini sama dengan 84. Oke, NS-nya udah ada, berarti kita tinggal mencari NA-nya. NA-nya itu dicari dengan cara jumlah ketiganya. Jumlah ketiga lembar uang itu harus lebih besar atau sama dengan 50.000. Gitu kan? Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Oke. Berarti kemungkinan yang pertama, kita mengambil uang 2 lembar 50.000. Ya kan? Ini udah pasti lebih dari 50.000 kan? 2 lembar 50.000 dan sisanya itu 1 lembar selain 50.000. Oke, kita hitung. Berarti untuk menghitung 2 lembar dari 50.000 itu kan 2C2 ya, dikali dengan, nah sisanya selain 50.000 itu kan ada 7 lembar. Kita tulis 7C1. Nah, berarti ini kan 2C2 itu 1 dikali 7C1 itu 7. Berarti ini ada 7 buah kemungkinan. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua adalah kita ngambilnya 1 lembar aja 50.000-nya. Kita ambil 1 lembar 50.000, berarti kita akan ngambil 2 lembar selain 50.000 gitu kan. Oke, berarti ini sama dengan dari 2 kita ambil 1 lembar ya 50.000-nya dikali dengan dari 7 lembar sisanya kita ambil 2 lembar. Berarti ini sama dengan 2 dikali 7C2 itu 7 faktorial per 5 faktorial 2 faktorial. Berarti ini kan sama dengan 2 dikali 21 ya. Berarti ada 42 kemungkinan. Oke, kejadian berikutnya berarti yang ketiga ya. Kita mengambil 2 lembar uang 20 ribuan dan 1 lembar uang 10.000. Nah, ini tepat 50.000 kan jumlahnya. Berarti cara menghitung kemungkinannya 2C2 karena 20.000-nya kan ada 2 lembar ya, dikali dengan 1 lembar uang 10.000. Uang 10.000 kita ada 3, berarti ini 3C1. 2C2 itu 1 dikali 3C1 3. Berarti ini kemungkinannya ada 3. Oke, kalau begitu kita langsung dapat nih. Kita bisa menghitung langsung peluangnya ya. Peluang kejadian A sama dengan NA-nya itu adalah 7 ditambah 42 ditambah 3 dibagi dengan NS-nya tadi 84. Berarti ini sama dengan 52 per 84. Jawabannya yang A. Oke, soal berikutnya. Diketahui dalam sebuah ruangan terdapat 3 kelompok orang, yaitu kelompok ibu sebanyak 3 orang, kelompok bapak sebanyak 4 orang, dan kelompok anak sebanyak 2 orang. Mereka hendak duduk pada sebuah bangku panjang. Peluang bahwa mereka akan duduk berdampingan berkelompok adalah, nah di sini kita tahu kelompok ibu sama dengan 3 orang. Kelompok bapak 4 orang, kelompok anak 2 orang. Nah, totalnya ada 9. Nah, berarti ada 9 tempat yang harus diisi. Seperti ini ya. Misalkan kita tempatkan kelompok ibu di sini. Ini adalah kelompok ibu. Kemudian kelompok bapak yang ini. Yang terakhir ini adalah kelompok anak. Itu artinya banyaknya susunan yang mungkin untuk posisi mereka duduk adalah untuk ibunya itu kan bisa 3, 2, 1 alias 3 faktorial gitu kan. Nah, pilihan untuk bapak juga sama. Pilihan untuk bapak juga 4. 1 udah duduk di sini berarti sisanya 3 dan selanjutnya 2, selanjutnya 1 ya. Berarti ini 4 faktorial. Untuk anak juga demikian.
pilihannya berarti ini ada 2, kemudian 1 sudah duduk, berarti sisanya tinggal 1 gitu ya. Berarti dikali 2 faktorial. Oke, di sini susunan posisi duduknya itu tidak selalu ibu, bapak, anak. Masih banyak yang lainnya. Bisa jadi bapak dulu ya, bapak, ibu, anak. Atau bisa juga bapak, anak, ibu, dan masih banyak kemungkinan lainnya. Nah, ini tinggal kita kalikan saja, berarti akan ada 3 faktorial kemungkinan. Gitu. Nah, selanjutnya kita cari NS-nya. NS-nya itu adalah posisi kemungkinan mereka duduk dengan bebas. Karena ada 9 orang, berarti ini tinggal 9 faktorial. Seperti ini ya. Ya, terakhir kita hitung peluangnya. Berarti peluang kejadian A sama dengan 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial per 9 faktorial. Nah, ini kita tinggal hitung aja. 3 faktorial itu kan 3 dikali 2 dikali 1 ya. Satunya aku nggak akan tulis. Dikali 4 faktorialnya kita cuekin. 2 faktorial itu 2 dikali 1. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1 per untuk 9 8 7 6 5 4 faktorial gitu. Nah, ini langsung kita coret-coret aja. Faktorial coret, terus yang ini 6 dengan yang ini ya. Kemudian ini 2 dikali 2 4, coret dengan yang ini berarti 2. Kemudian terakhir ini ya bisa, ini 3. Berarti yang atas itu 1, yang bawah sama dengan 3 dikali 2 dikali ini aja yang gampang, 2 dikali 5 10 dikali dengan 3 dikali 7 berarti 210 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, soal berikutnya, banyaknya bilangan ratusan kelipatan 5 yang dapat disusun dari digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan digit yang berbeda adalah. Nah, di sini kita lihat dulu ya, kelipatan 5 itu berarti endingnya atau bilangan satuannya itu antara 0 atau 5. Jadi di sini kita bisa membagi kasus. Kasus yang pertama adalah untuk yang angka satuannya 0. Oke. Nah, untuk angka satuan 0 ini kita lihat dulu, kan bilangannya itu ratusan, berarti akan ada 3 posisi ya. Untuk mengisi satuan itu berarti pilihannya hanya 0, berarti hanya 1 bilangan. Nah, sekarang untuk bilangan ratusannya ada angka pilihan kita tuh ada bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 0 udah nggak bisa lagi dipakai karena ini ya, susunannya harus berbeda digitnya. Oke, berarti di sini untuk menempati posisi ratusan ada 5 pilihan. Nah, 1 sudah dipakai di ratusan, berarti sisanya tinggal 4 begitu. Berarti ini tinggal kita kalikan saja. Berarti kan banyaknya bilangan yang dapat terbentuk dengan angka satuannya 0 itu sebanyak 5 dikali 4 dikali 1. Ada 20 bilangan. Oke ya. Selanjutnya kita lihat kasus kedua. Kasus kedua itu angka satuannya 5. Nah, sama seperti tadi, kita buat dulu tempat yang, nah ada 3, angka satuan 5, itu artinya ini pilihannya hanya 1 gitu kan. Nah, untuk menempati posisi ratusan, kita nggak bisa menempatkan angka 0. Kan sebetulnya 0 belum dipakai ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa. Cuman 0 tidak bisa kita tuliskan di sini. Kenapa? Karena nanti jadi tidak ratusan bilangannya. Jadi 0 jangan dimasukkan, berarti untuk mengisi tempat ratusan itu ada 4 pilihan aja. Oke ya. Nah, sedangkan untuk di sini berarti kan ini jika salah satu
bilangan di antara 1, 2, 3, 4 sudah dipakai, berarti kan sisanya tinggal satu lagi tuh. Tinggal 3 lagi. Nah, tapi 0 tadi belum dipakai. Untuk di tempat tengah, 0 bisa kan? Berarti kita punya 4 pilihan. Berarti ini dikali 4. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal hitung aja banyaknya bilangan dengan angka satuan 5, yaitu ada 4 dikali 4 sama dengan 16. Gitu guys. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja ya. Banyaknya bilangan ratusan kelipatan 5 yang dapat disusun dari digit 0 sampai 5 dengan digitnya berbeda, berarti ada 20 ditambah 16 sama dengan 36 bilangan. Ya, soal berikutnya, 3 orang siswa kelas 10, 4 orang siswa kelas 11, dan 2 orang siswa kelas 12 dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah akan menunjuk 2 orang siswa sebagai ketua dan sekretaris mewakili sekolah untuk mengikuti rapat teknis porseni tingkat kabupaten. Peluang terpilih keduanya dari kelas yang berbeda dan ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari sekretarisnya adalah. Di sini yang menjadi poin adalah ini kan. Keduanya dari kelas yang berbeda dan ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari sekretarisnya. Nah, kita lihat sekarang untuk kelas 10 itu ada 3 orang. Untuk kelas 11 ada 4 orang. Sedangkan kelas 12 itu ada 2 orang. Seperti ini ya. Nah, kita cari dulu NS-nya. Sama dengan, berarti kan ini total ada 9 orang. 9 kita mau mengambil 2 ya, untuk sekretaris dan ketua. Sekretaris dan ketua, betul. Jadi 9C2. Sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial dikali 7 faktorial. Ini kita tinggal hitung, 9 kali 8 kali 7. 2 kali 7 faktorial ini coret. Ini bisa coret juga 4, sama dengan 36. Seperti ini. Sekarang kita tinggal membagi kasusnya. Nah, kasus pertama itu karena keduanya harus dari kelas berbeda dan ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi. Berarti yang kemungkinannya ketuanya kita ambil dari kelas 12 dan sekretarisnya itu bisa dari kelas 11 atau kelas 10 gitu ya. Nah, ini kita langsung hitung aja. Berarti banyaknya cara. Nah, untuk pemilihan ketua karena cuma 2 orang berarti kan pilihannya ada 2 ya. Dikali dengan sekretaris dan sekretaris itu harus dari kelas 11 atau kelas 10. Totalnya mereka ada 7 orang. Berarti ini tinggal 7C1 gitu. Berarti ini kan 2 dikali 7 sama dengan 14 ya guys. Lanjut, berarti kemungkinan yang kedua adalah ketua berasal dari kelas 11. Berarti sekretarisnya harus dari kelas 10 gitu kan. Nah, berarti banyaknya cara. Ada berapa? Untuk pemilihan ketuanya ada 4 orang ya kandidat, dikali dengan sekretarisnya itu ada 3 pilihan kelas 10. Berarti ini 4 kali 3, totalnya ada 12. Sekarang jadi kita bisa hitung nih NA-nya sama dengan 14 ditambah 12, berarti totalnya 26. Berarti peluang dari kejadian A sama dengan NA per NS 26 per 36. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 dadu adalah. Ini adalah kasus peluang binomial ya,
atau bisa ditulis distribusi peluang binomial. Nah, seperti apa? Aku tuliskan di sini ya. Berarti kalau P X sama dengan X kecil sama dengan NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Oke. Keterangannya di sini P itu adalah peluang sukses ya. Sedangkan Q itu adalah peluang gagal. Atau bisa dihitung Q itu sama dengan 1 min P ya. Oke, terus X di sini adalah banyaknya kejadian sukses yang terjadi. Sedangkan N adalah banyaknya percobaan. Nah, untuk soal yang ini kita bisa lihat ya, katanya peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu. Berarti untuk angka 7 itu muncul bila dadu pertamanya 16 gitu kan. Kemungkinan yang lainnya ada lagi nggak? Ada ya, 25, terus 34, 43, 52, terus yang terakhir 61. Nah, berarti di sini peluang sukses untuk mendapatkan angka mata dadu 7 berjumlah 7 itu sama dengan ini kan ada 6 kejadian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kejadian per untuk melemparkan 2 dadu, itu ruang sampelnya kan 36. Berarti peluang untuk suksesnya itu 1/6. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cari peluang dia gagalnya. Berarti mendapatkan mata dadu bukan berjumlah 7. Berarti kan ini sama dengan 1 dikurangi P, P-nya itu 1/6. Nah, ini sama dengan 5/6. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut aja kita hitung peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan. Itu artinya PX-nya sama dengan 1 ya, suksesnya 1 kali mendapatkan jumlah angka 7, dari N-nya itu sama dengan 3. Kita masukkan aja ke rumus binomialnya, berarti 3C1 dikali peluang sukses dipangkatin 1 dikali Q 3 dikurang 1. Jadi ini kan 3C1 itu 3 ya, dikali peluang suksesnya 1/6 pangkat 1, kemudian Q-nya itu adalah 5/6 dipangkatkan 2. Ini sama dengan 3 kali berapa ya, 5 kuadrat berarti 25 ya, per 6 dikali 36. Nah, ini kita coret aja 2, berarti ini sama dengan 25/72 gitu. Jawabannya yang D. Oke guys, sekian dulu untuk kali ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Bye.